Kunjungan mendadak part 1. Jadi ini tempat Anda bersenang-senang. Han mengerutkan kening. Mobil sudah berhenti di area parkir ruko berlantai 2. Sekarang mereka tepat berdiri di depan ruko dengan pintu kaca hitam depannya. Ya, ini tempat kerja Dania. Han menoleh ke belakangnya. Sudah ada 2 pengawal berdiri siaga. Tidak tahu kenapa, tapi Tuan Saga meminta membawa mereka. Mungkin ini adalah caranya bersenang-senang melihat Donna Dania panik dan kebingungan. Level penyiksaannya sepertinya naik 1 tingkatan setiap hari, gumam Han. Han masih merasa bingung dengan apa yang dilakukan Saga, tapi dia tetap mengikuti apapun yang dimau tuannya ini. Dia membukakan pintu kaca. Permisi, Han memberi salam. Ketiga wanita yang ada di lingkungan itu terkejut. Mereka berdiri, bahkan ada yang menjatuhkan HP yang masih dia pegang. Siaga terlihat dari wajah mereka. Maaf, siapa ya? Mereka bertanya dengan nada curiga dan tubuh yang siaga. Biasanya tidak ada yang pernah datang ke ruko ini kecuali para kurir paket. Dan dilihat dari tampilan tamu tidak diundang ini. Mereka memakai setelan jas lengkap dengan dasi, terlihat bukan seperti orang biasa. Apa Dania ada? Saga yang menjawab dengan pertanyaan, Han sampai terkejut dibuatnya. Ini benar-benar di luar kebiasaan Saga. Wajah dingin dan tidak bersahabatnya tiba-tiba memudar begitu saja. Mbak Nia sedang keluar memberi makanan. Dari lantai atas turun 2 orang, ikut berkerumun dengan yang lainnya. Bukannya itu Saga Rahardian Wijaya? Apa kalian mengenalku? Lagi-lagi Saga yang menjawab. Dunia benar-benar mau kiamat. Han memekik dalam hati. Saga meladeni pembicaraan orang lain, dengan bahasa manusia lagi. Tahu artinya bahasa manusia? Artinya dia bicara tanpa sorot mata tajam dan bibir yang tersenyum sinis. Siapa dia? Gadis di sebelahnya menyenggol. Presdir Antarna Group. Wajah yang lainnya terlihat sangat terkejut. Tentu siapa yang tidak mengenal kalau disebutkan Antarna Group. Han maju menjelaskan. Sementara Saga duduk di kursi plastik yang ada di lantai 1, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tumpukan pakaian di rak stainless rapi berjajar. Beberapa kertas berserak, dan ada paket yang sudah terbungkus dengan rapi. Dania menenteng 2 kantong plastik di tangannya, begitu juga Tika di sampingnya. Mereka berjalan beriringan, sambil bercerita hal remeh, diselingi dengan tawa kecil. Mbak, siapa mereka? Tika menunjuk 2 orang yang berdiri tepat di depan ruko. Dania langsung terperanjak. Dia melihat 2 mobil terparkir. Satu mobil yang ia kenal milik Saga. Dan satunya tidak tahu, tapi saat dia melihat 2 penjaga, dia benar-benar yakin ada tamu tidak diundang yang datang ke tempatnya. Bergegas dia berlari mendekat menghampiri salah satu penjaga. Nona muda, dia mengaku sopan. Kenapa kalian di sini? Dania panik. Tika di belakangnya menyusul mendekat. Apa Tuan Saga di dalam? Pengawal itu menganggukkan kepala. Rasanya kaki Dania seperti kehilangan penopang. Dia ingin ambruk saja atau tidak, dia ingin kabur. Tapi bagaimana dengan karyawannya di dalam? Dania membuka pintu kaca perlahan. Yang pertama dilihatnya tentu saja sekretaris sialan itu. Bagaimana dia bisa membawa Saga ke tempat ini, tanpa pemberitahuan, pikirnya. Nona muda, Han menyapa dengan masih bisa tersenyum seperti itu. Para karyawan sudah berisik berdiri di sudut berbeda. Dania mengangkat bahunya pura-pura bingung. Dania mencari di mana dia, di mana suaminya. Dia duduk di kursi, bahkan tanpa melepas sepatu. Ya, kau rajanya, bisa melakukan apapun yang kau mau. Dania mendekat. Saga bangun dari tempat duduknya. Apa yang dilakukan di sini, Tuan? Dania bicara dengan suara sangat pelan, berharap karyawannya tidak mendengar apa yang terucap dari mulutnya. Hal yang di luar dugaan siapapun terjadi, bahkan Han pun terkejut. Saga melingkarkan tangannya di bahu Dania, lalu mendadarkan kepalanya di bahu gadis itu. Apa kau tidak mau mengenalkan suamimu pada teman-temanmu? Brooke, Tika yang baru masuk menjatuhkan plastik makanan yang dia pegang. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Dania melihat yang lain, ekspresi mereka tidak jauh berbeda. Kalau saja dia bisa membungkam mulut laki-laki yang mendadarkan kepala di bahunya ini. Tika, ajak yang lain makan di luar dulu ya. Dania memberi sorot mata memohon padanya. Untung Tika cepat tanggap. Dia segera mengambil plastik yang dia jatuhkan tadi dan menarik yang lainnya untuk keluar. Setelah semua orang keluar, Saga melepaskan tangan yang melingkar di bahu Dania. Apa tidak ada tempat duduk yang nyaman di sini? Apa? Setelah melemparkan bom dahsyat kau bisa berwajah tanpa dosa begitu? Lihat itu. Bagaimana nanti aku menjelaskan pada karyawanku? Wajah panik, khawatir dan penuh tanya-tanya itu. Bagaimana aku menjelaskan pada mereka? Ada sofa di atas. Apa? Dania belum menyelesaikan kalimatnya. Saga sudah berjalan naik meninggalkannya. Sekretaris Han sudah menyusul naik ke lantai 2 berjalan patuh di belakangnya. Kenapa kalian datang ke sini berbah gila?